lagi bareng gue Dian. Jadi di video kali ini 25 April 2024. Kali ini gue sedang berada di salah satu daerah di kawasan Bandung Utara, di mana terdapat sebuah rumah tahfidz atau penghafal Al-Quran yang sudah terbengkalai. Dan gue akan mengajak kalian untuk melihat situasi kondisi di tahun 2024. Dan by the way, kalau mendengar salah satu rumah penghafal Al-Quran atau penggiat Al-Quran, rasanya sedih hati ini gitu, dimana orang-orang yang belajar agama atau menghafal Al-Quran yang sekarang tempat ibadahnya atau tempat para anak-anak penggiat hafal Al-Quran ini sudah menjadi terbengkalai, bak rumah hantu teman-teman. Jadi itu rumah tahfidz yang sudah terbengkalainya yang menurut gua tadi bilang cuy. Dan untuk masuk ke rumah itu gua harus melipir menuju semak belukar yang sudah tinggi di samping rumah tahfidz ini cuy. Dan harus mesti ekstra hati-hati nih, karena kan Bandung sekarang sedang musim penghujan atau sedang diguyur hujan, jadi agak licin gitu. Ya, seperti inilah jalan akses menuju rumah tahfidz yang sudah terbengkalai itu, men. Bayangin semak-semak belukarnya udah mulai pada tinggi. Wow, lumayan juga nih agak ini. Nah, ini samping rumah dari tahfidz itu cuy. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Dian Hermawan, jadi rumah tahfidz ini adalah salah satu rumah penghafal atau penggiat Al-Quran, men. Dimana para anak-anak kecil atau anak-anak remaja menghafal Al-Quran dan belajar kitab di rumah ini. Dan kebetulan rumah ini tuh dimiliki oleh seorang dermawan dari Jakarta. Dan by the way, rumah terbengkalai ini atau rumah tahfidz ini sudah terbengkalai kurang lebih 5-6 tahun menurut informasi yang gue dapat cuy. Dan gue cut dulu, sorry nih, mohon maaf banget, barusan gue cut dulu dikarenakan sudah memasuki adzan asar dan gue harus menghargai hal tersebut walaupun gue belum menjalankan sholat asar gitu ya. Dan buat teman-teman juga, selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi yang menjalankannya. Dan gue lanjut lagi nih, sedikit cerita tentang rumah ini. Jadi rumah ini tuh dimiliki oleh seorang dermawan dari Jakarta. Dan rumah tahfidz ini sudah terbengkalai kurang lebih 5-6 tahun. Jadi gue akan coba masuk untuk melihat situasi kondisi di dalam rumahnya cuy. Jadi semak belukarnya itu sudah pada tinggi, hampir menutupi jalannya gitu ya. Jadi jalan setapak ini sudah ditutupi oleh semak belukar. Jadi gue harus minta ekstra hati-hati, takutnya ada lubang atau hal yang tidak diinginkan juga nih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum, sampurasun. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti inilah kondisi di dalam rumahnya cuy. Dimana depan gua ada sebuah kasur yang sudah terbengkalai, yang sudah lama termakan usia oleh hujan cuy. Nah, jadi inilah tempat, banyak sarang laba-laba lagi. Dimana ada laba-laba gede juga, men. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi inilah buku-buku atau kitab-kitab para anak remaja atau anak kecil yang dulu semasa aktifnya rumah ini menjadi penggiat atau penghafal Al-Quran atau belajar kitab suci Al-Quran di tempat ini. Jadi dibantu seperti pesantren cuy. Seperti inilah. Wow. Quran tajwid, perkata, tikra.
Dan by the way, mohon maaf banget nih, gue agak miskin tentang informasi agama, jadi mohon maaf banget. Jadi kalau kalian teman-teman di rumah pada tahu tentang salah satu buku dari pesantren atau rumah tahfidz yang sudah terbengkalai ini, bisa tulis di kolom komentar ya, untuk menambah wawasan gue juga dan untuk menambah wawasan dari teman-teman di luaran sana gitu. Jadi ada Al-Quran, ada buku analis ekonomi politik Indonesia juga, jadi belajar tentang wawasan lebih luas lagi selain belajar tentang agama cuy. Ada piala juga, piala yang sudah nggak tahu ini piala apaan. Oh, juara Murotal. Nah, juara, aduh, bentar. Jadi ini tuh juara Murotal DKM sedesa cuy. Namun jujur ya, hati ini miris dan sedih melihat ini gitu ya. Dimana kalian tahulah, anak-anak zaman sekarang itu semakin kesini tuh semakin meninggalkan budaya ataupun belajar tentang agama, dikarenakan teknologi yang semakin canggih gitu ya. Lebih mementingkan bermain joget-jogetan. Jadi gue bukan ngejudge orang-orang yang suka joget atau apa ya, cuman sangat miris gitu melihat anak-anak yang beranjak mulai dewasa atau anak kecil yang dahulu sering belajar tentang kitab, tentang Al-Quran atau penggiat, penghafal Al-Quran, yang sekarang mulai ditinggalkan gitu cuy. Nah jadi di dalam tuh ada salah satu ruangan juga, gue nggak tahu ruangan apaan. Kita akan telusuri lebih ke dalam lagi cuy. Aduh, gue mesti extra hati-hati nih, dikarenakan dinding dari atap-atap langit dari rumah ini tuh sudah mulai hampir roboh cuy. Dan dimana banyak sekali sarang laba-laba besar, temannya Spiderman cuy. Wow, gue mesti rasa hati-hati. Oh, nah, jadi ini tempat belajar ngajinya cuy, tentang belajar tahfidz atau tahwidz. Jadi rumah tahfidz ini sebelum terbengkalai, banyak sekali anak-anak remaja yang menginap di rumah ini atau belajar tentang ayat-ayat suci Al-Quran men. Dan mulailah rumah ini ditinggalkan dikarenakan dari seorang dermawan dari Jakarta yang memiliki rumah ini dipindah atau direlokasikan ke salah satu rumah yang berada di pusat kota Bandung. Dikarenakan rumah ini berada di garis bencana cuy. Kalian tahu lah, Bandung Utara ini terkenal dengan bencana sesar Lembang, dan rumah ini persis tepat di daerah garis dari sesar Lembang tersebut gitu. Dan garis bencana tersebut bisa sewaktu-waktu menimpa kita atau menimpa semua warga Bandung cuy. Jadi alhasil direlokasikan anak-anak ini untuk belajar Al-Quran di tempat yang lebih nyaman lagi gitu. Jadi rumah ini tuh berukuran cuman 20 tumbak atau bisa dibilang kurang dari 20 tumbak cuy. Sangat kecil namun memiliki halaman yang agak luas juga gitu ya. Jadi di depan rumah gue ini Jadi di depan rumah tahfidz ini terdapat salah satu saung atau musola, tempat belajar anak-anak mengaji. Aduh, mohon maaf banget nih teman-teman, berisik banget nih gogoknya. Jadi di depan gua ada salah satu ruangan, mungkin dapur atau ruangan agak lumayan besar. Namun lantainya sudah mulai tertutupi tanah bekas air hujan gitu ya, jadi agak licin nih. Mudah-mudahan gue bisa telusuri sampai ke dalam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah kondisinya cuy. Dan ini adalah dapur. Oh, itu ada ruangan juga sebelah sana. Ada ruangan juga. Gua harus nunduk, banyak sekali sarang laba-labanya cuy. Wah. Oh, ini toilet. Dan itu ada kamar.
tidur para anak-anak yang mondok atau pesantren yang di rumah ini mungkin teman-teman. Sedih hati ini teman-teman melihat Al-Quran sudah ditutupi sama apa itu ya, tanah atau apa gitu. Meronta-ronta hati ini teman-teman, sedih banget ya. Ini ada kamar mandi juga cuy. Ini kamar mandinya kecil banget, tidak terlalu besar. Jadi anak-anak sini di dalam ada salah satu kasur juga. Gue gak berani kesana cuy, dikarenakan lantainya udah tertutupi oleh tanah. Jadi agak tebal dan agak ngeblesak juga kalau gue maksain untuk ke dalam ya. Yang penting gue udah memperlihatkan kepada kalian tentang ruangan dari sudut bangunan ini cuy. Sumpah nih cuy, ini gogok berisik banget lagi. Gue coba keluar lagi nih men. Gue keluar lagi men. Gogok sialan, gogok siapa itu berisik banget dari tadi. Aduh. Nah ini ya, seperti yang tadi gua bilang, ini salah satu musola atau tempat mengaji para anak-anak remaja atau anak-anak kecil semasa rumah tahfidz ini aktif cuy. Jadi seperti inilah kondisi musola cuy. Seperti inilah musolanya cuy. Tidak terlalu besar, namun apa ya, cukup mungkin untuk anak-anak seusia dini, atau tidak terlalu mungkin dulunya ini di rumah ini tidak terlalu banyak murid atau anak-anak yang menginap di tempat ini cuy. Jadi musola ini cukup kecil, tidak besar, namun miris gitu ya hati ini melihat kondisinya di tahun 2024 ini cuy. Yang dimana dari tahun ke tahun, apalagi tahun sekarang yang semakin canggih dunia teknologi, semakin ditinggalkan lah dunia atau budaya tentang masa kecil kita yang pernah sering belajar mengaji, belajar tentang tajwid, belajar tentang kitab suci Al-Quran atau kitab kuning atau kitab apa gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dan di sini banyak sekali Al-Quran Cen. Nah ini Al-Qurannya yang dulu pernah belajar mengaji. Nah, wah, seperti inilah. Oke. Jadi rumah ini tuh tidak terlalu luas, agak kecil juga cuy. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video gua kali ini di salah satu rumah terbengkalai atau rumah tahfidz penggiat Al-Quran. Namun sayang banget, gue itu bukan diganggu oleh makhluk halus, melainkan dari salah satu gogok atau hewan gitu ya, yang dimana gue pernah dikejar juga, jadi agak fobia gitu teman-teman. Gue pernah dikejar gogok waktu ngonten di salah satu kampung gitu ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir cuy. Jadi pesan penting atau pesan moral dari rumah tahfidz ini, gue sedih melihat rumah tahfidz yang sudah terbengkalai, melainkan hanya direlokasi saja oleh pemiliknya. Namun sedih hati ini, banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak kecil yang jarang banget menggiatkan lagi tentang belajar agama Islam atau belajar tentang kitab-kitab dari agama Islam cuy. Mungkin segelintir orang masih belajar dan segelintir orang sudah melupakan gitu ya. Jadi kalau kalian suka dengan video gua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Dian Hermawan izin pamit. Salam dari Bandung Utara. Peace.